Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Musa Bibnu Karim. Hari ini untuk membahas tugas kedua dari AIK 4 Al-Islam dan Ilmu Pengetahuan dari dosen pengampu Bapak Muhammad Hamaludin. Sekarang kita seru-seruan setelah sebelumnya membahas artikel, kita akan mereaction video yang bersebaran di dunia maya, di sosial media. Kira-kira ada video apa nih ya yang kita reaction ya? Yuk kita tonton sama-sama. Nah, boleh juga di-react ya, teman-teman, gimana ini reaksinya. Ya Allah, Jokowi jadi orang suci. ya Allah, berdoa kepada Engkau ya Allah. Inilah tembok ratapan Solo Gajah. Iya, iya. Kononnya, Tembok ratapan siapapun yang Solo. mencium dan menjilat tembok ini dengan penuh keyakinan, karier politiknya akan berjalan mulus dan penuh berkah. Tembok ratapan Solo. Dari mana ini? Pasuruan. Pertanyaannya jauh-jauh dari Pasuruan. Ke Solo. Sowan Pak Jokowi ada apa? Ingin minta karomah. Minta karomah. Oh, minta karomah. Oke. Oke, cuma segitu. Ya, ini video yang bersebaran di internet yang membahas tentang fenomena di mana salah satu lokasi rumah kediaman salah satu presiden Indonesia, Republik Indonesia sebelumnya, yang presiden ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, itu lokasi rumah yang di Solo itu berganti nama atau dirubah redaksi namanya menjadi Tembok Ratapan Solo. Ini sungguh hal yang menarik ya. Sebenarnya seperti tulisan yang terdapat dalam video itu, katanya ini adalah fenomena komunikasi. Berhubung saya juga mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi, ini juga menjadi suatu hal yang menarik nih untuk kita bahas dan reaction sama-sama ya. Dari teman-teman mungkin melihat hal ini awalnya itu sebagai sebuah candaan yang bersebaran di dunia maya, di sosial media, terutama di Facebook gitu kan ya. Komunitas-komunitas di Facebook itu kan biasanya seru-seruan gitu ya, buat apa bahasanya ya, ngesatir ngesatir pemerintah gitu kan. Melihat banyak pemerintah itu suka mengunjungi, bahasanya mengunjungi, bersilaturahmi ke presiden ke-7 kita yang sudah lengser, Bapak Joko Widodo. Banyak orang-orang lah dari pemerintahan itu suka mengunjungi tempat itu gitu. Itu yang saya lihat ya dari informasi yang beredar gitu. Seperti Pak Prabowo juga mampir gitu, ada tokoh-tokoh politik lainnya juga mampir ke sana gitulah. Para menteri, DPR ataupun gubernur. Ya tadi orang-orang seperti itu suka menghadiri atau bersilaturahmi ke tempat itu, dan orang-orang menduga mereka itu datang ke situ untuk menjilat gitu supaya bisa berkuasa lebih lama, seperti itu rumor yang beredar di media sosial lah, seperti itu. Apalagi sekarang lagi rame rumor Indonesia gabung Board of Peace dari Amerika Serikat yang ternyata mendukung juga Israel gitu kan ya. Jadinya melihat fenomena itu di awal tahun, masyarakat atau generasi muda lah melihat hal ini, bahwa pemerintah Indonesia ini lagi pro terhadap Israel. Jadi melihat tempat rumah Jokowi yang sering dihadiri para pemerintah ini akhirnya disebut dengan Tembok Ratapan Solo. Disatir seperti itu dengan mengambil nama dari tembok ratapan di Yerusalem di Israel gitu ya. Itu untuk konteksnya gitulah. Nah, teman-teman juga harus memahami bahwa dalam sebuah informasi yang kita temukan, kita juga perlu melihat beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, kita melihat konteksnya dulu. Ini konteksnya nih sedang memberitakan atau sedang menghadirkan konten lucu-lucuan. Lalu kita cek juga sumber aslinya, sumber berita resminya gitu seperti apa gitu. Apakah ini konten hoax yang dibuat atau gimana gitu. Soalnya sekarang zaman teknologi makin canggih, terutama AI juga makin merajalela di sosial media. Kita juga harus berhati-hati dengan informasi yang kita temukan,
karena kita juga seorang mahasiswa gitu harus teliti lah, lebih kritis lagi dengan informasi yang kita temukan. Jangan-jangan itu juga sebuah editan atau timpa teks gitu, karena sebelumnya ini beredarnya juga di grup-grup timpa teks seperti itu ya, mereka itu mentimpakan teks alamat rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi tembok ratapan Solo, dan itu jadi berkembang di masyarakat, dan masyarakat mengira awalnya buat lucu-lucuan dan menjadi sebuah fenomena di mana masyarakat melihat hal itu nyata gitu ya. Nah, kita coba baca dulu dari captionnya. Ternyata ini video dari Instagram Cerita Om Jojo. Barangkali teman-teman mau ngecek itu sumber aslinya. Nah, captionnya seperti ini. Dari mantan presiden ke wali Solo, bahaya fantasi yang kolektif. Fenomena tembok ratapan Solo, tahlilan di depan rumah pribadi Joko Widodo, hingga warga yang datang mencari karomah. Dapat dibaca lewat dari teori komunikasi simbolik konvergensi teori ya. Itu teori dari Ernest Borman. Penemu teori ini yang menjelaskan makna publik terbentuk dari simbol dan cerita yang diulang. Tembok berubah menjadi simbol harapan, rumah jadi ruang doa. Mantan presiden bergeser dari pejabat negara menjadi figur pembawa berkah. Inilah fantasi dem yang menyebar. Saat orang lain ikut datang, ikut ritual, ikut percaya, terjadilah fantasi Ken. Dan ketika makna itu diterima luas, lahirlah rhetorical vision. Jokowi tak lagi dilihat sebagai manusia politik, tapi figur yang mulia dan sakral. Oke. Di titik ini resikonya nyata. Jadi suatu hari sang wali Solo sang wali Solo ini memberi arah politik, misal menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai capres. Maka pengikutnya bisa merespon bukan dengan nalar, tapi dengan sami'na wa ta'na. Aduh. Ini kata sami'na wa ta'na ini cukup sakral ini ya. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Engkau katakan kami ikuti, ya benar. Karena engkau wali, kami umatmu. Bukan karena diperintah, tapi karena fantasi. Bersama sudah dianggap kebenaran. Ini peristiwa komunikasi saat simbol politik naik kelas menjadi simbol iman. Politik berhenti jadi pilihan dan berubah jadi kepatuhan. Anda mau jadi umatnya wali Solo Jokowi? Oke. Dari captionnya ini cukup menjelaskan juga ya fenomena yang terjadi di sana, bahwa ada warga tadi dari daerah mana tuh, itu jauh-jauh datang ke Solo, datang ke sana ternyata buat tahlilan ya. Ya bahkan ada yang datang sana berharap minta karomah gitu ya. Ini sungguh gimana ya, bisa menjadi pembahasan yang menarik, namun juga ada batasan etika juga untuk dibahas karena menyinggung juga dengan tradisi. Tapi dari fenomena ini yang saya tangkap, kita harus lebih banyak bijak bermedia sosial, lebih tingkatkan lagi literasi digital, karena saya pahami bahwa ini berangkat dari kesalahpahaman, makanya disebut fenomena komunikasi. Berangkat dari kesalahpahaman di mana berawal dari candaan anak-anak muda gitu, ngesatir pemerintah dengan sebutan tembok ratapan Solo, apalagi dibuat tuh video AI itu yang menjelaskan apa itu sih tembok ratapan Solo itu, di mana para pemerintah itu ada pejabat-pejabat publik itu datang sana untuk menjilat gitu kan ya, berharap bisa mendapatkan koneksi dan peluang untuk menjabat lebih lama gitu. Dan dari situ mulai beredar tersebar gitulah, sehingga pemaknaannya berubah menjadi karomah. Sehingga banyak warga mensalahartikan gitu, datang sana awalnya berawal dari konten lucu-lucuan menjadi konten keagamaan, menimbulkan sebuah tradisi agama baru bahwa sosok Jokowi ini sebagai wali gitu, sosok wali yang setara dengan 9 wali di Jawa.
Tapi dari fenomena ini kita dapat belajar bahwa pentingnya kita bijak bermedia sosial, tingkatkan lagi literasi digital, jangan sembarangan, jangan menyebarkan konten-konten yang hasil timpa teks itu yang bohong gitu. Jangan dibiasakan lah, walaupun awalnya kita seru-seruan, lucu-lucuan, itu yang paham ternyata konteksnya cuma kita aja anak muda, tapi kasihan ke orang tua gitu yang melihat gitu, yang nggak sengaja gitu lihat gitu lewat di beranda gitu kan, akhirnya salah paham dan tersebar rumor gitu kan. Itu siapa yang salah nanti ke depannya gitu kan. Ya, itu mungkin tanggapan dari saya, reaction dari saya dari fenomena ini, tembok ratapan Solo. Sungguh sangat menarik ya teman-teman. Mungkin sebelum penutup dari saya, karena menjelang bulan Ramadan, untuk teman-teman yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan besok ya. Tanggal berapa? Tanggal 19 Februari 2026. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again guys.